Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh lagi datang untuk sama-sama kita akan mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11 saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kehidupanmu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan atau renungan di pagi hari ini saya berikan judul kehidupan dengan tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang terlebih kita pasti menjalani kehidupan ya. Menjalani perjalanan kehidupan ini dengan banyak sekali warna-warna kehidupan. Nah, dalam kita menjalani kehidupan terkadang kita menikmati keberhasilan, ya, kesuksesan, tetapi ada kalanya juga kita mengalami kegagalan. Ya,
dan berjuang ya menghadapi masalah ya, kemudian lain sebagainya ya, pergumulan pribadi ya. Setiap dari kita pasti mengalami itu semua, dan seringkali kita bertanya-tanya di dalam hidup ini, mengapa hidup saya seperti ini? Atau apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Atau mengapa Tuhan mengizinkan masalah atau kesulitan, pergumulan, persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita semua? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan itu, firman Tuhan di pagi hari ini datang kepada kita, ya, seperti ayat tadi yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak berjalan secara kebetulan, ya. Tuhan memiliki rencana yang indah, ya. Tuhan memiliki rencana bagi setiap anak-anaknya atau umat-umatnya, kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan 3 poin untuk kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita menyadari, ya, ketika kita bangun pagi kita masih bisa bernafas, kita masih ada dengan keadaan yang sehat, ya, kuat, ya. Terkadang mungkin kita berpikir bahwa hidup ini membosankan dan sebagainya. Tetapi melihat ketika kita bangun dengan keadaan yang sehat, masih bisa bernafas dengan lega, sebenarnya itu adalah suatu anugerah, pemberian yang luar biasa. Banyak dari orang-orang di luar sana, ya, mereka mengalami sakit, dan untuk bernafas, ya, oksigen itu mahal. Tetapi kita bersyukur, ya, kalau kita masih boleh sehat, kuat, bangun, ya, bisa beraktivitas dengan baik, ya, dengan normal, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, melayani Tuhan, ya, bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan kita terlalu fokus kepada pemikiran-pemikiran bahwa hidup ini tidak berarti, ya. Yang harus kita sadari dahulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah bahwa hidup kita ini sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan, ya. Dan itu sangat tak ternilai harganya, sehingga seharusnya yang harus kita hadapi, sikap yang harus kita miliki adalah hidup dengan ucapan syukur, ya, karena hidup kita adalah anugerah. Kemudian yang kedua, saya berikan poin, yaitu kehidupan tidak selalu mudah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengikut Yesus yang menjadi orang percaya, bukan berarti sesuatu hal yang mudah kita akan hadapi. Kehidupan kita akan hidup dengan keadaan yang enak-enak saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak akan terlepas dari namanya permasalahan, pergumulan dan sebagainya. Tetapi satu hal yang kita ingat dan kita harus ketahui bahwa walaupun masalah itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong umat-umatnya. Ya. Ada ketika kita menghadapi masalah, ya, dan kita merasa putus asa, buntu, ya, kemudian kita berdoa, tetapi kita juga merasa doa kita belum terjawab, ya. Seringkali kita akan berpikir bahwa ternyata hidup jadi orang Kristen itu tidak semenyenangkan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah, terkadang di dalam proses yang kita hadapi itu, ketika situasi yang kita hadapi itu, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita untuk membentuk kehidupan kita. Melalui proses-proses masalah kehidupan yang kita hadapi, itu dapat membentuk karakter kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, ya, dan menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mengikut Tuhan,
Walaupun tidak mudah, tapi percayalah kehidupan kita ini semua memiliki makna yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini poin penting ya, karena setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang fokus kita dalam kehidupan kita ini sudah mulai berubah. Kita tahu bahwa memang kita membutuhkan uang ya, jabatan dan sebagainya ya. Tetapi terkadang itu telah menjadi fokus utama kita. Seringkali kita terlalu fokus mengejar uang, harta, jabatan dan sebagainya sampai melupakan arti sesungguhnya kita hidup ini untuk apa. Terlebih kita orang-orang percaya ya. Satu hal yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan hidup kita ini akan lebih bermakna ketika kita dekat dengan Tuhan ya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, percayalah maka kehidupan kita pasti memiliki arah tujuan yang jelas. Ya, kita memiliki pengharapan ya. Kita memiliki kekuatan terlebih dalam menghadapi masalah-masalah kita. Dan kita pasti memiliki yang namanya damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pergunakanlah kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa dalam hidup kita ini kita memiliki tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.